Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widyawati, NIM 2020010086. Saya dari STAI Al-Falah Cicalengka Bandung, Prodi PAI semester 6A. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan 3 materi sekaligus, yaitu mengenai pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, serta pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengelolaan kurikulum. Apa sih itu pengelolaan kurikulum? Nah, jadi pengelolaan merupakan suatu pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kurikulum itu berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Nah, pengelolaan kurikulum ini harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan kurikulum. Prinsip pengelolaan kurikulum ini harus diperhatikan pada saat melaksanakan pengelolaan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, produktivitas. Jadi maksudnya hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum ini merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Lalu yang kedua, demokratisasi. Nah, pelaksanaan manajemen kurikulum ini harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Lalu yang ketiga yaitu kooperatif. Nah, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum ini diperlukan adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum ini harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, proses manajemen kurikulum ini harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, serta tujuan dari kurikulum itu sendiri. Oke, next selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Jadi, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum ini dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Lalu yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Maksudnya, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik itu tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Maksudnya, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu, dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Nah, mungkin itu saja materi mengenai pengelolaan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai
pengelolaan peserta didik. Apa sih itu pengelolaan peserta didik? Nah, jadi pengelolaan peserta didik ini merupakan suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik, agar peserta didik tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Selanjutnya, prinsip pengelolaan peserta didik. Nah, jadi prinsip ini merupakan suatu pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas. Terdapat beberapa prinsip mengenai pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga peserta didik tersebut didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Lalu yang kedua, kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lain sebagainya. Karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang keempat, pengelolaan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang terakhir yaitu fungsi dari pengelolaan peserta didik. Nah, secara umum, fungsi dari pengelolaan peserta didik ini merupakan wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik itu yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan, dan potensi lain peserta didik itu sendiri. Nah, baik, sampailah kita di materi yang terakhir, yaitu materi mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Nah, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Tenaga pendidik itu kan meliputi guru, sedangkan tenaga kependidikan itu meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknis, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama yaitu mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri. Lalu yang kedua, secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan belajar peserta didik dan terhadap persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis. Lalu yang ketiga, menyediakan bentuk kepemimpinan, khususnya mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani. Lalu yang keempat, bentuk kepemimpinan yang menjamin munculnya peningkatan produktivitas pendidikan sebagai paduan fungsi keefektifan, efisiensi, dan ekuitas atau keadilan melalui pengelolaan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional. Yang kelima, bentuk kepemimpinan yang menjamin kelangsungan usaha-usaha ke arah terwujudnya keseimbangan kehidupan organisasi melalui usaha-usaha menserasikan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan sistem sekolah organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah atau organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga kependidikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.